Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang, mance bicek dulur-dulur. Dimanapun berada, apa kabarnya untuk di kesempatan petang kali ini di 8 Ramadan 1446 Hijriah, di mana Pecak biasa di Perempat FM Palembang. Di Saban Petangnya kita akan kembali menyimak kajian bersama dengan yaitu mana ini bersama dengan Ustadz Muhammad Setiawan SHMH, yang dimana topik kita untuk di petang ini yaitu tentang beriman kepada kitab. Silakan yang pengen bergabung KG 351656 kita bakal angkat ke dan langsung kita bakal ke Ustadznya ya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cak mana kabarnya Ustadz Ramadan ke-8 ini? Alhamdulillah, Bogoyor be Cak Ilham. Lancar Ustadz ya? Iya. Alhamdulillah. Ini tidak terasa juga kita sudah di jam 5 lebih. Semakin dekat Ustadz untuk mendekati waktu buko ya. Iya, benar. Mengisi waktu dulur-dulur dimanapun berada yang saat ini juga monitor siaran kita melalui aplikasi RRI Digital ataupun juga di channel YouTube Pro4 Palembang. Kali ini kita bakal ngomongin soal beriman kepada kita. Mungkin Ustadz sebagai pembuka silakan. Baik, terima kasih Cak Ilham. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ahli sunnatahu wa jama'atahu min yauminan hadha ila yaumin nahdah. Wa ba'du. Para pendengar, para pemirsa Radio Republik Indonesia Pro4, kaum muslimin muslimat dimanapun berada, pada petang hari ini di hari ke-8, hari Sabtu 8 Ramadan 1446 Hijriah, bertepatan dengan 8 Maret 2025 Miladia, yang tak lama lagi kita akan menjumpai geduk maghrib sekaligus buka puasa. Alhamdulillah kita bersyukur hari ini kita masih Allah lanjut kesehatan, Allah lanjut nikmat, Allah lanjut kesempatan untuk kembali dalam keadaan puasa. Kita dalam keadaan waktu yang sempat untuk mendengarkan kajian-kajian seputar agama Islam, yang pada hari ini tema kita adalah beriman kepada kitabnya Allah Subhanahu wa taala atau rukun iman yang ketiga. Setelah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, kita menyampaikan salawat dan salam kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam tersebut juga kita kirimkan kepada para keluarganya beliau, para sahabatnya beliau, para kerabatnya beliau, dan para anak cucu keturunan beliau hingga akhir zaman kelak. Dan semoga dengan kita senantiasa membaca salawat kepada beliau, kita kaki kelak akan mendapatkan syafaatul uzma atau syafaat yang paling agung dari beliau. Amin. Di hari kiamat. Amin, Allahumma amin. Para jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, masih terkait seputar rukun iman, khususnya hari ini di rukun iman yang ketiga, yaitu beriman kepada kitab-kitabnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam suratul Baqarah ayat 285 yang sudah familiar di tengah-tengah kita, yang kita kenal dengan sebutan amanah Rasul, yang mungkin dari kita sudah banyak hafal dan sudah banyak membawa ayat ini dalam setiap salat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qulun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusuli ila akhir ayat. Bahwasanya kata Allah, semuanya beriman kepada Allah, malaikat dan kitab-kitabnya dan rasul-rasulnya. Jadi Allah ngongkon tubuh untuk beriman kepada beberapa hal. Salah satunya yang hari ini akan kita kaji, yaitu beriman kepada kitab-kitabnya Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, Allah Subhanahu wa taala ketika mengirimkan rasul atau utusan, maka yang dilakukan oleh rasul atau utusan tersebut kepada umatnya, ini kakek bakal terkait dengan tema besok, yaitu beriman kepada rasul. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu ketika dia ngirim atau mengutus seorang rasul di tengah-tengah umatnya, maka Allah Subhanahu wa taala juga tentu menurunkan syariat kepada umatnya. Nah, yang perlu kita garis bawahi bersama, seluruh kitab-kitab yang Allah turunkan kepada seluruh nabi dan rasul, dan juga seluruh nabi dan rasul yang tidak menerima kitab, dalam hal akidah atau tauhid atau konsep ketuhanan, kalau bahasa kerennya di kampus itu konsep teologi, seluruhnya dalam ajaran kita Islam, kita meyakini dan mengimani samonya apa? Bahwasanya
Mereka bertauhid dengan la ilaha illallah. Jadi mereka tidak ada menyembah Tuhan atau sesembahan lain selain Allah Subhanahu wa taala. Dan seluruhnya, segalanya, semuanya itu mengakui dan mengesahkan Allah. Artinya Allah Maha Tunggal, Allah Maha Satu, tidak ada yang menyerupa dan serupa dengan zatnya. Nah, atau dalam bahasa kerennya itu, dalam bahasa ilmiah populernya dikenal dengan sebutan monoteistik. Jadi tidak ada polyteistik, dua Tuhan, atau banyak Tuhan, tapi monoteistik, satu Tuhan. Esa, ya. Keesaan tadi. Nah, jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah, itu dalam hal akidah atau tauhid. Nah, adapun dalam hal syariat atau ibadat, nah disinilah baru ada perbedaan di antara satu nabi dan rasul atau satu kitab ke kitab lainnya, tergantung situasi kondisi umat yang saat itu sedang dibina. Nah, jadi dalam hal ibadat itu ada perbedaan. Jadi apakah umat-umat sebelum Nabi Muhammad itu kitab-kitabnya mengajarkan untuk sholat? Tentu pasti diajarkan untuk sholat. Tapi sholat yang cak mano, nah itu tentu ada perbedaan. Dalam riwayat dikatakan Nabi Sulaiman itu contohnya itu sholatnya tegak belamu. Nah, ada juga yang mengatakan ada beberapa nabi sebelum Rasulullah itu sholatnya cuma sedekap, baik. Nah bahkan di zamannya Nabi kita Muhammad SAW, sholat itulah baru disempurnakan dari gerakan-gerakan yang tadi. Ada yang cuma rukuk, ada yang cuma sujud, disempurnakan jadi sebagaimana sholatnya kita hari ini. Nah jadi cara beribadah atau syariat yang dijalankan itu berbeda-beda. Begitu pun juga dengan hal muamalat. Nah hal muamalat dalam hal munakahat, misal contohnya dalam hal munakahat di zamannya Nabi kalau kami tidak keliru Nabi Yakub itu mengumpulkan dua saudara dalam satu rumah itu diperbolehkan. Jadi artinya Cik Ilham kalau bahasa sekarang ngawini IP, ngawini ipar, itu diperbolehkan. Jadi Nabi Yakub kalau tidak keliru kakek mungkin dikoreksi kalau keliru. Nabi Yakub itu ngawini betina dua beradik kandung. Nah itu diperbolehkan. Syariat zaman itu kan. Tapi kalau kita aplikasikan dalam kehidupan zaman kita sekarang, nah kalau dalam konsep sekarang karena hukumnya syariatnya syariat Nabi Muhammad, maka haram hukumnya untuk mengumpulkan dua dalam satu. Artinya ngawini ipar itu haram. Itu Kecuali yang diceraikan salah satu. Perlu kita klarifikasi juga Ustaz ya. Iya benar. Jangan sampai kayak Nabi ini lah salah juga kita kan untuk apa namanya itu persepsinya. Iya benar. Ya. Nah jadi artinya secara syariat ada perbedaan-perbedaan antara Nabi kita sebelum Nabi Muhammad dengan Nabi Muhammad. Nah jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ketika kita bicara soal Al-Quranul Karim sebagai salah satu dan kitab terakhir atau kitab penyempurna dari kitab sebelumnya. Jadi dalam Al-Quran itu Cik Ilham disebut ada 4 kitab. Ada 4 kitab. Ya, yang disebut di Quran itu Cik Ilham ya. Apa itu? 4 kitab yang diturunkan kepada nabi-nabi. Pertama namanya kitab Taurat kepada Nabi Musa, yang kedua kitab Zabur kepada Nabi Dawud, kitab Injil kepada Nabi Isa, dan kitab Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. 4 ini disebut kalau dalam Quran. Nah, adapun mengapa kita mengimani Al-Quran, kata para ulama, di dalam Al-Quran itu sudah mengkolektifkan 3 kitab sebelumnya. Jadi 3 itu sudah dirangkum disatukan dalam Al-Quran. Ada kandungannya dalam kitab suci Al-Quran. Dalam kitab suci Al-Quran. Nah, dan Al-Quran secara tidak langsung menasikh atau menghapus seluruh hukum-hukum yang ada di kitab sebelum Al-Quran. Itu. Termasuk hukum boleh nikah ipar tadi dihapus. Termasuk hukum perbudakan, kan dulu ada perbudakan juga dihapus. Bukan budak Palembang ada ya. Apalagi budak pelaju ya. Apalagi budak pelaju, budak Kertawati dah ya. Beda. Ini hamba sayang sih budak. Sudah itu ada juga dihapus soal beberapa hal-hal yang apa namanya itu di syariat sebelumnya dibolehkan, di syariat kita apa namanya itu sudah dihapus. Dihapus itu perbedaannya. Lalu 4 kitab itu seluruhnya disebut di dalam Al-Quran dan dijelaskan di dalam Al-Quran. Nah, apa bedanya apa namanya itu Cik Ilham kitab itu dengan kitab Al-Quran sekarang? Jadi kata Allah dalam Al-Quran itu sering muncul pertanyaan itu di masyarakat nih. Di masyarakat deh. Kata Allah dalam Al-Quran itu, kalau kita muka Quran Cik Ilham di bagian jilitan Quran itu ada kayak ditulis.
Inna nahnu nazzalna dzikra wa innahu lahafizun. Aha. Jadi kata Allah, kami yang menurunkannya dan Aha. kami pula yang menjaganya. Oke. Dan itu hanya khusus untuk Al-Qur'anul Karim. Oh, itu Ustaz. Tidak untuk 3 kitab sebelumnya. Mhm. Nah, apa yang menjadikannya? Kalau Al-Qur'anul Karim, otentisitas, orisinilitas dan otoritas teksnya itu masih terjaga dengan rapi dan tetap atau mutlak sampai hari ini, Cek. Jadi kalau kata Nabi Muhammad, Qul huwallahu ahad, sampai hari ini Qul huwallahu ahad tetap. Tidak ada perubahan sama sekali. Tidak kata Ustaz ya. Nah, adapun kitab yang selain Al-Qur'an, baik Taurat, baik Injil maupun Zabur, Ya. kata para ulama, itu yang hafal dan paham tentang kitabnya, yang hafal secara penuh, itu cuma Nabi dan Rasul yang bersangkutannya, Pak. Oh, jadi itu yang menerima atau yang paham itu? Itu yang hafal, yang hafal dan yang yang paham. hafal. Jadi kalau Taurat cuma Nabi Musa sama Nabi Harun, Itu. karena Nabi Musa dan Nabi Harun itu kalau bahasa sekarang bestie, ya, couple. Oh, berkawannya ya. Kawannya. Nah, kalau dia Zabur hanya Nabi Dawud, kalau dia Taurat, kalau dia Injil hanya Nabi Isa. Tapi kalau Al-Qur'an, Nabi Muhammad, seluruh sahabat-sahabatnya hafal, dan bahkan sampai hari ini, Cek, kalau kita jengok di Indonesia, di program Hafiz Indonesia itu banyak bejibun belamburan anak-anak kita maupun yang sudah dewasa itu hafal dari Al-Qur'an. Nah, tapi Hafiz kalau kita nyebutnya, iya, Ustaz, Hafiz ya? Tapi kalau kita jengok kitab-kitab sebelumnya, Iya. bisa kita pastikan tidak ada tokoh ataupun sosok yang bisa menghafal dan memahami isi kandungannya. Sekalipun itu tokoh agamanya, Tokoh Ustaz. pemimpin dari agamanya. Pemimpin agama. Nah, lalu ketika kita bicara soal keimanan Iya. apa namanya itu Al-Qur'an. Al-Qur'an dan kitab-kitab sebelumnya, kata para ulama, kalau Al-Qur'anul Karim wajib kita imani tegak duduk, ada saya. Artinya dalam kondisi situasi apapun. Tapi kalau kitab suci yang 3 selain Al-Qur'anul Karim itu cak mana cara kita nyikapinya hari ini, Cak? Ya. Karena kata para ulama yang hafal dan paham teks dari 3 kitab suci sebelum Al-Qur'an itu Belum. hanyalah cuma Nabi yang bersangkutan Nabi yang baik, dan bersangkutan itu sudah sangat jauh masanya. Adapun yang hari ini itu mungkin kita jengok, kita saksikan kitab itu masih ada, itu sudah mengalami revisi dan perubahan-perubahan. Oh, jadi bukan asli lagi. Jadi ya, Ustaz, ya? otentisitas dan orisinilitas serta otoritas berkurang, teksnya ya? itu sudah tidak asli sebagaimana yang disampaikan oleh nabi-nabi yang bersangkutan. Itu. Nah, tapi cak ini ketika dalam hal akidah atau tauhid atau konsep ketuhanan dan syariat, ibadat, kita kata para ulama memang wajib mengimani 3 kitab sebelumnya karena diceritakan di Al-Qur'an. Tapi secara kita ngembek hukum dalam hal ketuhanan dan dalam hal syariat, ibadat, kita dilarang atau haram hukumnya untuk mengambil dari kitab suci selain Al-Qur'an. Itu. Nah, yang hari ini teksnya masih ada. Nah, adapun dalam hal sejarah, Ini kaitan sejarah ya, Ustaz, ya, ya? dalam hal sejarah atau dalam hal tarikh, artinya kita ngembek cerita masa lampau atau ngembek sumber dalam hal sejarah, dalam hal masa lalu, maka dari kitab suci selain Al-Qur'an kata para ulama diperbolehkan. Contoh, Cik. Di dalam kitab suci kita tidak dijelaskan mengenai asal usul bangsa Arab atau asal usul Nabi kita Muhammad SAW. Oh, itu udah kata di situ ya. Tapi Nabi dewek ngomong, ana Muhammad ibnu Abdullah. Kalau kita macam berjanji, kita kondangan galak ngakeka ngunting. Itu tuh. Di pasal kedua berjanji ada wa ba'du fa aku wa sayyidina Muhammad ibnu Abdullah ibni Abdul Muthalib ibni Hashim sampai terus sampai ke Adnan Nabi nyebut tuh. Sampai ke puyangnya Nabi itu Adnan. Nah, ke pucuknya kata Nabi, aku ini juga bersambung kepada Nabi Ibrahim. Nah, di dalam literatur Taurat atau kitab suci umat Yahudi hari ini, itu dijelaskan Nabi Ismail ini anaknya siapa-siapa be. Oh, itu. Nah, tapi di kalangan para ulama, di kalangan Wong Bani Israel dewek ngatakan bahwasanya Nabi kita Muhammad itu bangsa Arab khususnya pada umumnya, Nabi Muhammad pada khususnya itu ada 2 versi dari jalur Nabi Ismail itu. Ada yang ngatakan versinya ke Kedar, bahasa kita Kidro, ada yang versinya nyebut keturunan dari Nebayot. Jadi 2 beradik. Anak Nabi Ismail itu banyak, Nah, ada 2 beradik yang menurunkan bangsa Arab. Apa Nebayot, apa Kedar. Pokoknya di antara keduanya itulah yang menurunkan Nabi Muhammad. Nah, dalam hal itu kita boleh mengambil konsep dari kitab suci selain Al-Qur'anul Karim. Nah, untuk nyari kebenarannya kayak itu, Ustaz. Dalam hal sejarah, sejarahnya untuk mencari arah kebenaran atau mendekati kebenaran, kalau sejarah itu kan tidak kata mutlak ya. Tergantung persepsinya, artinya mendekati kebenarannya. Nah, dalam hal sejarah, maka jamaah ini muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Ketika kita bicara soal kitab suci, Mhm. maka kata salah seorang dosen di UIN Sunan Ampel, kalau tidak salah Dr. Khalilur Rahman dalam Iya. bukunya Hadis Jibril, Mhm. beliau menjelaskan bahwasanya kitab samawi itu yang diturunkan kepada para nabi atau para rasul itu ada galonya sebanyak 104 kitab. Oh, 104 kita 104 jumlahnya. kitab. Iya, yang wajib kita imani 4 ya deh. 4. Nah, sebanyak 50 kitab kepada Nabi Syith, putra Nabi Adam yang diangkat menjadi nabi setelah Nabi Adam wafat. Jadi cek Nabi Adam itu punya anak ditakdir ke Allah kembar galo. Oh. Dan kembarnya lanang betina. Siapa-siapa namanya? Sebanyak 20 kembar, jadi Wih, 40 banyak wong. ya. Nah, yang termasyhur di kalangan kita itu kan cerita Qabil sama Habil gara-gara dia berebutan adik untuk dikawini kan. Mhm. Nah saat itu syariat ngawini dulur tidak masalah aja. Masih Saat itu diperbolehkan ya, tuntunannya diperbolehkan ya. zaman Nabi Adam ya. Nabi Adam. Nah setelahnya baru Tapi tidak kondisinya diperbolehkan. sudah beda untuk sekarang ya. Iya, zaman itu kan ada ganti uang ya. Ganti uang waktu itu. Iya. Termasuk kita juga menjadi keturunan Nabi Adam juga Ustaz ya. Iya benar. Aha. Nah jadi Nabi Adam itu punya anak si kok yang nuruni dia kalau di Palembang. Itu. Artinya jadi nabi pula. Siapa tuh? Namanya Nabi Syith Nabi alaihi Syith. salam. Aha. Uji dalam literatur Tapi ini Yahudi masuk dalam itu. deretan 25 nabi kita ya? Tidak masuk ya. Tidak masuk. Tidak masuk. Nah, Kenapa, itu kaki Ustaz? besok kita bahas. Oh, kan. besok itu. Nah. Beda Nah. topik itu. Agak aja lebar pula. Ya. Iya. Nah jadi Nabi Syith itu kata orang Yahudi Seth namanya. Jadi kalau kata aja the prophet of Seth, nah itu Nabi Syith. Oh. Seluruh agama Abrahamik atau agama Samawi itu mengakui dari apa namanya itu kenabian dari anak Nabi Adam ini. Nah kakek Nabi Syith inilah yang melanjutkan perjuangan Nabi Adam. Nah Nabi Syith ini Allah nunjuk 50 kitab kepada beliau Banyak Ustaz ya. untuk disebarkan kepada umatnya banyak. Nah, adapun apa dia namanya, nah kami tidak tahu juga. Iya, karena itu sudah lewat masanya jauh ya. Iya, masanya sudah jauh. Ini kan cuma riwayat cerita kan. Iya. Nah, lalu 30 kitab kepada Nabi Idris. Nabi Idris ini cek keturunan Nabi Syith generasi yang kelima atau keenam lebih kurang. Oh, jadi sudah lumayan cukup jauh juga ya. Cukup jauh ya. Aha. Nah, Nabi Idris itu nerimo 30 kitab 50 tambah 30 80. 80. Nah, 10 kitab kepada Nabi Ibrahim. Dari Nabi Idris ke Nabi Ibrahim itu ada lebih kurang belasan generasi. Oh, banyak ya. Oh, banyak. Mhm. Nah, itu Nabi Ibrahim Allah nunjuk 10 kitab. 10 kitab. Lalu 10 kitab kepada Nabi Musa sebelum Taurat. Mhm. Jadi sebelum Taurat itu Nabi Musa nerima 10 kitab. Lalu kemudian tadi berapa? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 100 ya? 104 tadi ya. Nah, 4 yang terakhir itulah Taurat, Zabur, Injil dan Al-Qur'anul Al-Quran Karim. termasuk. Lalu kita pahami juga di dalam Al-Qur'an ada 2 yang Allah nyebut mengenai kitab suci ya. Oh, disebutkan juga di situ. Iya, pertama Allah nyebutnya dengan sebutan kitab. Aha. Kitab itu ialah yang besar maksudnya cek. Aha. Nah, ialah Taurat, Zabur, Injil dan Al-Qur'an. Mhm. Ada juga Allah nyebutnya suhuf. Suhuf. Suhuf itu lembaran-lembaran. Nah, suhuf itu ada yang turun kepada Nabi Ibrahim, ada turun kepada Nabi Musa, ada turun kepada Nabi Adam dan lain sebagainya. Hampir seluruh nabi dan rasul yang diutus jadi rasul itu nerima suhuf. Suhuf itu kalau ke bahasa kita hari ini makalah ya. Oh, makalahnya Makalah. itu tadi. Kalau kitab itu bukuan ya itu nah. Bentuknya di situ ya. Iya, dia lembaran-lembaran dikit yang tidak perlu banyak hukum-hukum isinya. Yang Tapi tidak- itu dirangkum juga menjadi isi Al-Quran juga Ustaz, apa enggak? Nah, yo, adapun hukum-hukumnya kalau secara syariat dia sama aja, monoteis, menuhankan Allah yang satu. Secara akidah, tapi secara syariat dia tentu sudah mungkin berbeda dengan Al-Quran tergantung situasi kondisi masyarakatnya. Ya, Nah, jadi kalau suhuf itu lembaran-lembaran, kalau bahasa hari ini mungkin makalah. makalah itu. Nah, kalau kitab suci itu memang dia berbentuk kitab yang utuh dan tebal dan mungkin hari ini bisa kita terjemahkan ke bahasanya buku ya. Oh. Jadi antara buku dan makalah. Ini supaya gambaran pendengar kita tuh cepat nyambung. Iya, kan, cepat ya? nyambung. Gambarannya kurang lebih cak itu nah. Kurang lebih cak itu Untuk antara kita yang suhuf awam. dengan kitab kan. Aja antara makalah dan buku lebih kurang. Itu cara analoginya Baca. Iya. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun bagi rasul yang tidak menerima kitab selain yang 4 itu, maka Allah turunkan suhuf-suhuf untuk diajarkan atau disyiarkan risalah itu kepada umat-umatnya. Iya. Nah, ketika kita bicara apa namanya itu kitab suci Al-Quran, kitab suci 4 kitab suci dan kitab suci Al-Quranul Karim, maka kita akan kaji dulu dari 4 kitab suci yang ada itu.
Nah, di sini dikatakan, kita akan kaji dulu. Ya. Pertama, yang turun itu adalah kitab Taurat. Kitab Taurat itu Nah, tadi yang saya berbentuk kitab, pertama. Cek. Nah, Taurat diturunkan kepada Nabiullah Musa alaihissalam. Iya. Nah, bahasanya bahasa apa Pak Ustadz? Nah, Itu. bahasa Taurat itu adalah bahasa Ibrani. Kayak apa tuh Ustaz bahasa Bahasa itu? yang digunakan oleh kaum Bani Israel. Hmm. Heresisa, jangan itu nah. Bahasanya itu. itu. Aku dibaca dikit baca karena tidak pernah kursus juga. Dan di Palembang tak katik kursus Nggak ya. itu. Jadi bahasa Nabi Musa. Oh, jadi dia itu, lebih berirama itu Ustaz bahasanya. iya, ya? dia semacam irama, semacam kayak nyanyian lah, Cek. Semacam kayak nyanyian. Iya. Maka kalau kita ada kawan-kawan kita dari non muslim yang bukan beragama Islam, dia beribadah dengan kayak nyanyian, ya memang kitab-kitab suci sebelum itu dia Memang kayak kayak lebih itu kayak ya. nyanyian, ya. Oh, Kayak senandung-senandung benar-benar, ya. benar. Sampai dengan Syair. saat ini juga ada ya Mas. Iya, ya? saat ini juga ini. Aha. Nah, diturunkan kepada bangsa Bani Israel. Nah, apa beda Taurat dengan Al-Qur'an? Itu. Kalau Al-Qur'an itu jadi kalau kita muka juz pertama surat Al-Baqarah setelah Fatihah, Ya. kita jingok alif lam mim. Ah. Dzalikal kitabul la Kitabul la raiba raiba fihi fihi. hudan lil muttaqin. Nah, hudan lil muttaqin. Mutakin. Artinya apa? Hudan linnas, untuk seluruh manusia. Kalau kita buka lagi di Al-Baqarah di ayat puasa Iya. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an hudal linnas. Ya, petunjuk bagi manusia. Jadi Al-Qur'an adalah kitab yang sangat mujmal atau universal atau global. Itu. Nah, kalau Al-Qur'an itu dia petunjuk bagi manusia, dia melewati batas ruang, artinya tidak hanya untuk ngarap, dan juga melewati batas waktu, tidak hanya untuk zaman Nabi 1400 tahun yang lalu. Nah, berbeda dengan Taurat. Beda. Taurat itu disebutkan juga dalam Al-Qur'an itu bahwasanya Taurat itu hudal li Bani Israil. Taurat itu hanya dikhususkan kitabnya untuk kaum Bani Israil. Oh, itu. Iya, jadi kaum yang di luar Bani Israil, kaum Persia, kaum Yunani, itu tidak wajib untuk mengamalkan Taurat, tapi mengamalkan kitab yang ada pada nabi masing-masing. Kira-kira itu Cek. Itu gambarannya Ustaz ya. Nah, lalu kita ke kitab yang kedua, yakni kitab Zabur. Iya. Zabur ini diturunkan kepada Nabiullah Daud alaihissalam. Nah, kalau Taurat tadi Cek dalam literatur Yahudi dikenal dengan sebutan Torah. Torah sebutannya Ustaz. Iya. Jadi kalau kawan-kawan kita yang saudara-saudara kita yang umat agama Yahudi hari ini di daerah-daerah Palestina sana, nyebutnya dengan sebutan Torah ya. Torah. Karena Yahudi ini dua macam juga Cek, perlu kita tekankan di sini pada Itu. kawan-kawan kita. Ada Yahudi yang dia biasa dan dia membaur kepada umat Nasrani dan umat Muslim yang di Palestina tuh. Nah, ada yang Yahudi Zionis itulah yang memerangi orang Islam tadi. Nah, ini yang paling banyak dikenal tuh Zionis ya tadi. Zionis ya. itu. Nah, tapi aslinya Zionis itu sebenarnya tidak mencerminkan agama. Jadi perang Palestina Israel itu bukan perang agama, Iya. tapi perang sifatnya lebih ke kenegaraan dan politik. Jadi ada kepentingan di situ Karena ya. karena ada juga umat Yahudi yang dia membaur dan bagus hubungan muamalat sosialnya dengan orang Nasrani dan orang Islam kan. Iya. Karena Masjidil Aqsa itu kan disebut dengan sebutan apa namanya itu kota suci tiga agama kan. Nah, bagi kita Muslim di situ ada tempat Isra-nya Nabi SAW dan tempat nabi-nabi sebelumnya. Bagi orang Nasrani Masjidil Aqsa itu adalah tempat Mesias katanya kaki bakal datang. Bagi orang Yahudi di situ adalah tempat daripada Haikal Solomon katanya, tempat kerajaannya Nabi Sulaiman. Nah, kembali ke kitab tadi. Ketika kita bicara kitab Zabur, Zabur ini diturunkan kepada Nabi Daud. Iya. Nah, kata wong Yahudi namanya Mezmer the King of David. Oh, katanya. pakai bahasa asing ya. Iya, itu bahasa kayu ya. Jadi katanya kalau bahasa kita Zabur, bahasa mereka Mezmer. Nah, the King of David. Katanya Zabur yang diturunkan kepada Raja Daud. Itu. Yo, karena dalam 25 nabi dan rasul ada dua nabi dan rasul yang dua beranak ya. Allah tunjukkan mukjizat dan kelebihan beliau sebagai nabi dan juga beliau sebagai raja. Ialah Nabi Daud dan anaknya Nabi Sulaiman. Itu. Yo. Nah, Zabur itu lebih banyak isinya itu kalam-kalam hikmah, puji-pujian terhadap Tuhan. Tapi dia tidak ada syariat ya. Makanya Zabur itu lebih dikit. Itu. Syariatnya dia tetap berpegang kepada syariatnya Nabi Musa, yaitu wong-wong apa namanya itu Bani Israel. Nah, lalu setelah Zabur, nah Zabur ini bahasa apa? Nah, ada dua
pendapat atau dua versi saya. Hmm. Pertama ada yang mengatakan Zabur itu juga bahasa Ibrani atau bahasa Bani Israel. Yang kedua ada juga yang mengatakan Zabur itu bahasa Gipti Bahasa atau Gipti bahasa Mesir kuno. Itu. Nah, Cak Mano itu aku juga udah baca. Pemahamannya agak sulit ya Ustaz. Agak sulit itu. Bahasanya ya. Nah, kalau bahasa Pakar Arab masih lah kita ada masih masuk, apalagi bahasa Sekayu tadi kan. Wow, koyong kopi ya. Ah. Itu bahasa yang digunakan. Itu. Lalu kitab suci yang keempat adalah kitab Injil. Mhm. Nah, kitab Injil diturunkan kepada Nabiullah Isa ibnu Maryam alaihi salatu wassalam. Kalau dalam literatur orang Nasrani, Injil itu disebut dengan sebutan The Holy of Bible. Mhm. The Holy of Bible yang diturunkan kepada Yesus katanya. Itu. Nah, dalam pemahaman kita, Injil itu adalah kitab yang diturunkan kepada Nabiullah Isa alaihissalam. Mhm. Nah, Injil ini dia membawa syariat baru ya. Itu. Jadi dia tetap ada puji-pujian kepada Tuhan. Mhm. Dia tetap ada akidah menuhankan Allah yang satu, mengesahkan Allah. Aha. Tapi dia membawa syariat baru yang menghapus syariatnya Taurat. Oh, Nah, itu. jadi kita ini sudah ada tiga fase ya. Mhm. 3 fase penghapusan syariat. Pertama, syariatnya Nabi Musa dalam Taurat dihapus jadi oleh Injil dan dihapus oleh Al-Quran. Nah, kelak Injil ini akan juga dihapus syariatnya oleh Al-Quranul Karim. Iya. Dalam kitab Al-Mustatraf fi kulli dhann fi kulli fan al-mustatraf yang dikarang oleh Syihabuddin Al-Ibshihi, meninggal 1446 Masehi, jadi sekitar 570 tahun yang lalu. Di sini ada kutipan. Iya. Bahwasanya 4 kitab suci yang itu diturunkan oleh Allah kepada 4 nabi dan rasul itu. Nah, kalau Injil tadi pasti kita bertanya pemirsa, Injil itu bahasa apa Pak Ustadz? Nah, Injil itu bahasa Suryani, bahasa yang digunakan oleh uang dari kampung Nazaret. Nazaret itu kampung kelahirnya Nabi Isa. Nah, makanya bahasa Al-Quran kata bahasa Arab itu jadi bahasa Arab, bahasa Suryani, bahasa Ibrani itu asalnya Sikok. Awalnya bahasa itu ya. Namanya bahasa Aramik. Nah, bahasa Arab atau bahasa kuno daerah Timur Tengah dulu. Nah, makanya agak mirip-mirip. Nah, bahasa ini itu Suryani, bahasa Nabi Isa itu nyebut bukan Nabi Isa itu dengan sebutan Yesus atau Christ, tapi dengan sebutan Iso the Mesiho. Mirip kalau kita kan nyebutnya Isa Al-Masih. Jadi dia agak di ujungnya itu ada perubahan. Ada perubahan Tapi dialek kalau pemahaman kalimatnya kita paham bahasa Islam. Iya, kalau kita kan Isa Al-Masih Nah, Isa kalau mereka Al-Maso. Iso the Mesiho katanya. Itu. Nyebut Nabi Isa itu kan. Nah, adapun yang istilah Yesus Kristus itu sudah masuk ke bahasa Belanda dan bahasa Inggrisnya. Oh, ada perubahan di situ. Nah, maka kawan-kawan kita yang Nasrani hari ini menyebutnya dengan sebutan Yesus Kristus itu adalah Nabi Isa yang disebut dalam bahasa Belanda dan bahasa Inggris. Itu. Karena kita kan semenanjung Melayu ini daerah Malaysia itu dijajah Inggris dan daerah Indonesia sebagian ini dijajah Belanda dan sebagian timur itu dijajah Portugis. Maka bahasa yang masuk bukannya bahasa Nazaret, bahasa Suryani tadi, tapi bahasa yang membawa daripada agama Nasrani itu. Nah, lalu ketika kita bicara empat kitab suci termasuk Al-Quran yang Allah turunkan itu, kata para ulama, dari masing-masing itu ada kata-kata atau ayat ayat dari kata-kata itu. Iya. Nah, Ustaz, saya ada boleh telepon kita angkat telepon dulu, Ustaz, Halo perempat, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mang Ujuk lagi nih petang Mang ini Ujuk. ya. Mang Ujuk nih pendengar setia RRI. Setia Mang Ujuk petang ini. Oke Mang Ujuk, mau kita bersama dengan Ustadz Setiawan, apa yang pengen ditanya ke Mang Ujuk? Halo? Mang Ujuk? Mang Ujuk. Nah, tak tidur Mang Ujuknya ya. Caknya HP yang tidur tuh. Ayo, ini kayak lagi ada something oleh cuaca tapak mana. Halo Mang Ujuk, masih ada di ujung telepon? Oke, Mang Ujuk kita masih tunggu ke teleponnya, silakan ya. Terkait dengan topik kita di petang ini. Petang ini. Caknya lah ngomong pagi terus Cak Ilham tuh dari tadi. Lah berapa kali sih gue nyebawaan pagi ini. Iya, pagi beda ya. Padahal lah tahu Pak Buko nih. Ayo lah Pak Buko ini. Jadi kata para ulama, Cak, ada 4 kalam atau 4 kutipan dari masing-masing kitab itu.
yang menjadi pelajaran bagi kita hari ini. Yaitu dari kitab Taurat itu dikatakan siapa yang qanaah dia akan dicukupi. Nah, jadi ada kata-kata dari Taurat yang itu juga senada dengan Al-Quran. Bahwasanya siapa yang qanaah dia akan dicukupi. Apa itu Nah, artinya, jadi kalau Ustaz? kita qanaah itu kita merasa cukup. Nah, Cek Ilham menjadi presenter di Radio Republik Indonesia Perempat. Merasa qanaah, merasa cukup. Merasa cukup Ay, tadi. jadilah itu Cek. Kaki Allah tambah kalau kita cukup. Oh. Kaki Cek pacak dinaik ke RRI pusat. Nah, jadi artinya kalau kita bersyukur dengan rezeki atau yang kita yang punya, yang kita dapat, insya Allah akan ditingkatkan. kaki itu Ustaz, akan ya. ditingkatkan oleh Allah. Jangan yang kita ngeluh, Ustaz, ya. Jangan kita ngeluh, Itu. apapun itu. Nah, itu kalam-kalam dari Taurat. Hmm. Lalu dan itu senada dengan Al-Quran. Ya. Lalu dari kalam Injil, siapa yang menyendiri dari keramaian, dia selamat. Nah, maksudnya di sini Cek, ketika uang hiruk pikuk ngurus duniawi, kita agak menghindar atau kita agak menyendiri dari apa namanya itu kebisingan dunia, maka insya Allah kita akan selamat. Tapi ini beda dengan introvert, beda sih, Ustaz, ya. Beda. Kalau introvert tuh memang sifatnya Sifat memang menyendiri inian enggak ya? memang dia tuh menyendiri ini. Ini beda konteks nih artinya. Kalau ini memang dia biasa, tidak introvert, tidak extrovert. Dia biasa kan, sosial kemasyarakatannya bagus. Tapi dia menyendiri. Nah, itu yang dilakukan oleh Nabi kita. Oke, Ustaz, kita potong dulu, kita angkat lagi ada siapa. Angkat. Halo, assalamualaikum Perempat. Waalaikumsalam. Oh iya, Mang Ujuk tadi sempat hilang ya. Iya. Silakan Mang Ujuk, kaki takutnya teleponnya hilang lagi nih dengan Pak Ustadz kita. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Mang Uju? Alhamdulillah. Alhamdulillah, yang penting sehat Mang Uju. Ada tanya apa mungkin itu dari tema ini. Apalah. Iya Mang Uju. Ini nak nanya. Ini pun soal pengasuhan yang Mang Ujuk, mohon maaf Mang Ujuk, volume radionya boleh dikecil dikit. Halo. Inilah sudah Nah, bagus nih, silakan Mang Ujuk. Bagus Mang Uju. Nak nanya Ustaz ya. Iya, lanjut Mang Uju. Jadi mak mano yang namanya pengakuan diri sebagai la haula wala quwwata illa billah. Di mana noduk gitu bahwa itu tuh mengaku tak ngerti kekuatan apa-apa kekuasaan apa-apa mana tahu noduknya tuh Ustaz. Noduk apa ini dalam hal ini Mang Ujuk kalau boleh tahu? Noduk ke yang namanya la haula wala quwwata illa billah. Oh itu. Ya nak makainya tuh mak mano maksudnya Oh iya. Lafaznya itu ya. Iya. Pacak nyebutnya baik ni. Maknanya kita belum tahu Jangan itu. lupa, masih nak ngaku tu lah. mendak ketolong kau sudah kali kau. Nah itu. Ya. Itu biasa deh. Oke Mang Oke Ujuk. Mang Uju, makasih. Ya terima kasih. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ini Pak Ustadz agak sedikit melenceng dari topik kita ya Iya. sebenarnya. Tapi boleh kita tanggapi Ustadz ya. Iya. Coba cek mana tadi? Anu kontesnya tadi? Aku Ini nggak pernah dengar. Mang Uju ini Agak kecil mungkin soalnya. lebih kayak mungkin yang pertama kita pengen tahu dulu makna dari lapas la haula wala quwata illa billah. Gitu. Mungkin ini pernah kita ucapkan, tapi menurut Mang Uju ini penempatan lapas itu tuh lebih pasnya di mana ketika kita lagi kaget atau lagi mendapatkan apa kayak itu dalam kehidupan itu Ustaz. Iya. Nah, jadi la haula wala quwata illa billah. Itu kalau diartikan tiada daya dan kekuatan atau upaya kecuali dengan pertolongan Allah. Itu. Ya, lafaz itu, Jadi ada kita nih istilah itu sebutan kalimah-kalimah thayyibah. Nah, kalau kita lagi nyingok sesuatu yang tidak benar, kita ngucap istighfar, astagfirullah. Ketika kita nak mulai sesuatu yang baik, maka kita berucap bismillah. Ketika kita nak berlindung supaya jangan ada yang buruk mengganggu kita mengucap a'udzubillah atau na'udzubillah. Nah, ketika kita nerima nikmat, ucapkan alhamdulillah. Ketika kita nerima musibah, maka kita ngucap Alhamdulillah. Innalillah. Itu innalillah ya. Ya, innalillah. Nah, ketika kita nak merencanakan sesuatu misal Cek Ilham kaget nak berbuka di Bebek misalnya Itu insyaallah. Insyaallah. Nah, ketika kita melihat sesuatu yang unik atau aneh, masya Allah. Ketika kita nyingok yang sesuatu kira-kira bahaya, nyingok anjing nyingok ulo ni aneh bukan yang ulo lain. Ulo berat bukan ya. Bukan. Maka kita ngucap hasbiyallah wa ni'mal wakil. Nah, apa namanya itu, dan ada sikok kalimah yang sudah apa istilah itu kata para ulama harus di setiap napas kita, yaitu kalimat tauhid la ilaha illallah, boleh ditambah Muhammadur Rasulullah. Nah, jadi ketika kita
ngucap la haula wala quwata illa billahil aliyil azim Ya. atau la haula wala quwata illa billah Mhm. itu adalah sesuatu yang ketika kita menghadapi kesulitan Ya. atau kesempitan Mhm. atau kesusahan. Nah, itu kita ini. Misal contoh ketika kita apa namanya itu ujian ya. Mhm. Nah, karena pegawai negeri dah ujian kenaikan pangkat. Ah, Nah, maka ketika kita nyingok dari soal itu pecahnya dari multipurpose agak itu berat ya. berat pecah dah ketik ketemu dari A B C D E itu. Heeh. Nah, maka kita ucapkan la haula wala quwata illa billah. Hmm. Nah, itu secara syariatnya. Secara hakikatnya kata Bang Ujuk tadi memang barang itu mudah diucap. Heeh. Tapi implementasi dalam hati Penempatan. kadang susah. Kadang kita masih ngandalkan pemikiran kita. Itu. Nah, di saat situlah ketika kita sudah itulah bermain ilmu namanya tawakal. Mhm. Ketika tawakal itu Cik Ilham, Ya. ialah ketika syariat sudah kita gawe kan. Mhm. Nah, misal Cik Ilham ada audisi untuk presenter di RRI Ah, Pusat. itu. Nah, Cik Ilham sudah belajar, sudah Iya. persiapan, sudah meeting, Mhm. sudah briefing dengan kawan-kawan yang sudah pernah melo, ada Iya. ya. Nah, lah sudah Jadi kalau banyak hal yang dilakukan sudah. banyak hal untuk yang sudah dilakukan, lah mendapatkan persiapan itu. lah matang, tep. Begitu berangkat ke Jakarta rupanya kena batuk. Nah, Pilek. itu. Suara tadi agak berubah. Agak Nah, maka ngeblank ya. disitulah baru kita gunakan la haula wala quwata illa billah. Aha. Artinya apa? Segala daya dan upaya tadi, syariatlah kita ikhtiar sudah kita lalui, Mhm. maka disinilah fungsi kita untuk tawakal hanya kepada Allah. Itu. Ya Allah Tuhanku, ya Cik Ilham, kalau memang jatah aku di RRI Pusat ini Rezeki. adalah rezeki aku nian, ya Allah, maka kata Cik Ilham, walaupun suara aku modelan ini dengan segala usahaku dan dengan takdir kodok kodar darimu, artinya Aha. ketok palunya hak prerogatif darimu ya Allah memang Ya. punya aku, Mhm. maka permudahkanlah jalannya. Oh, jadi disitulah doa ya Ustaz itu. berdoa. Ya? Berdoa. Nah, disitulah lapanglah isi kita. Atau apa isi hati kita. Ya. Lulus tak lulus, masuk tak masuk, Kita jadi tak berserah. jadi, terserah Allah, lepaslah. Mhm. Ya. Nah, Ikhlas. disitulah kaget. Nah, disitulah baru tumbuh kita keyakinan kita, Cek. Itu. Nah, kalau kita yakin dengan usaha kita dan juga yakin dengan Allah, Mhm. maka insya Allah pengumuman besok pagi pasti dibuka adonian nama Cik Ilham. Aduh. Nah, di situ Memang lah. terkadang pernah juga sih Ustaz memang mengalami hal-hal kayak itu. Nah, Tapi kalau itu kula dia. tuh lebih kayak apa ya, feelingnya tuh kalau udah yakin memang terjadi idak nian Pak Ustaz. Iya. Tapi kalau kita dalam diri ini yakin terjadi Iya, Ustaz, memang itu. terjadi kadang-kadang. Aha. Nah, misal katakanlah misal 10 yang diseleksi 10 yang masuk, 15 yang melok seleksi, kita tadi pecah-pecahnya aku di belasan, kadang masuk belasan nian ada. Oh iya. Iya. Nah, tapi Karena kalau terkadang feeling itu bisa jadi apa ya, kayak suatu doa juga ya Ustaz ya. iya benar Cik, karena Arahnya ke situ isi ya. Allah itu kan kata Allah dalam Quran itu Mengetahui isi zonni hati kita. aidan. Aku tuh jatuh Allah mengaminkan apa yang ada dalam pikiran kamu. Jadi Nah, kayak itu. jangan yang kita punya pikiran buruk ya Ustaz Iya, ya. nah maka itu kita tidak Aha. boleh apa namanya itu suudzon ya. Suzon sama wong. Harus itu. suudzon terus. Oke, Dalam Ustaz setiap coba keadaan. sikok lagi kita angkat Ustaz Iya, ya. Pak Cik, kita Halo, lanjutkan. assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, sama siapa di mana Cek? Ya iri. Cek Irin di Betong ya. Yakin. Oh, betul. Bang Yasin. Oh iya, silakan Cek Irin dengan Ustadz kita apa nih? Ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa? Waalaikumsalam. warahmatullahi Aha. Ini adalah kalau masuk Quran selamat atau tepat atau sedang yang sebagainya orang baca Quran. Oke. Cek mana? Cek Irin, mohon maaf. Kita kurang menangkap ya Ustadz ya mungkin suaranya. Kalau baca Quran Kalau baca Quran. sebaiknya baca amat atau tepat atau sedang. Oh itu payolah kalau Pak itu. Itu Pak pertanyaannya Cek Irin ya. Baca ilham Ustaz Yuk. mohon jawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Ini warahmatullahi wabarakatuh. mungkin Mana, Cek, ada ini? kaitannya Agak kecil, juga sorry. dengan topik kita di kesempatan kali ini Ustadz. Iya. Ini tadi Cek Irin nanya ke bahwa kalau kita membaca kitab suci Al-Quran itu baiknya cepat, lambat atau sedang nih Ustadz. Oh iya. Aha. Iya. Baik, terima kasih Cik Irin atas pertanyaannya. Baiknya yang mana? Baik galau Cik Irin. Bagus galau. Bagus kalau asal harokatnya kena ya Ustadz ya. Nah, Pas ya. asalkan makhraj dan Aha. tajwidnya tidak ada yang dilupakan, Nah, itu. artinya tetap ada. Tergantung situasi dan kondisi. Itu. Kalau kita lambat, itu digunakan dalam hal musabaqah tilawatil Quran atau dalam hal ketika kita uji wong dosen tuh ngaji lagu ya. Oh, iya. Nah, pas kita ngisi acara. Mhm. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya. Wong pengantin ini. Iya. Aha. Jadi ada iramanya. Iya. Agak lambat ya. Adapun
apa namanya itu sedang itu namanya tartil. Nah, jadi tartil itu pembacaannya tidak terlalu cepat, tidak terlalu sedang. Kapan itu? Itulah waktu kita sholat, waktu kita tadarus malam kaki itu cek. Iya, malam. Kita maco-maco biasa itu tartil. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, cek itu. Nah, adapun cepat, apakah boleh? Boleh, asal tidak meninggalkan tajwid dan makhraj yang ada. Cak mana contohnya? Contohnya kalau budak-budak di pesantren, lagi murojaah bahasanya, lagi dia deresan yang Jawa tuh, semaan Quran waktu untuk mengulang hafalan. Nah, itu cepat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Nah, jadi bagus galau, asal tajwid dan makhrajnya tidak ada yang disalahin. Lewatkan. Jadi kayak itu Ustaz ya. Yo. Ustaz ini kita sudah ada di penghujung, kayaknya enggak sempat lagi ya untuk angkat telepon Ustaz ya. Pecah-pecahnya ya. Iya. Mungkin sebagai ringkasan penutup nih, Mas Bicek tenang untuk telepon yang belum sempat kita angkat. Insya Allah masih panjang ya sampai di 30 Ramadan. Iya, sampai terakhir. Silakan Ustaz penutupnya. Baik, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi ada yang kurang, bahwasanya kalau kita melihat sesuatu yang mengagumkan, kita mengucapkan kalimat subhanallah. Nah, ketika kita menemukan tantangan yang besar, maka kita akan bertakbir dengan menyebut Allahu Akbar. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, sebelum kita tutup, karena kita sudah di penghujung, tadi kita sampai di kitab Injil, bahwasanya ada kalamnya Injil, siapa yang menyendiri dari keramaian dia akan selamat. Inilah artinya, maksudnya kita disuruh untuk bertadabur, bertafakkur dan berkontemplasi. Itu. Ya, karena Nabi kita Muhammad SAW waktu beliau menerima wahyu adalah dalam keadaan yang lagi berkontemplasi, menyendiri di Gua Hiro, menyendiri dari keramaian hiruk pikuk kota Makkah pada waktu itu. Iya. Nah, lalu dalam kitab Zabur ada kalam yang namanya siapa yang diam dia selamat. Nah, maksudnya apa di sini? Maksudnya bukan kita disuruh diam, beda do ngomong apa-apa, bukan. Tapi maksudnya ketika pembicaraan itu bagus, kita disuruh ngomong ya. Nah, tapi kalau ketika pembicaraan itu tidak bagus, jangankan yang tidak bagus, pembicaraannya tidak katik makna faedahnya baik, kita disuruh diam. Itu. Maka dalam suatu riwayat kata Nabi itu, siapa yang apa namanya itu yang ngomong itu bagus. Nah, ketika dia ngomong yang tidak katik manfaat, maka lebih baik diam. Apalagi ngomong yang jahat kan kira-kira model itu. Oh iya, yang omongan dikit ditambah itu Ustaz. Iya, dikit jadi banyak ada. Jadi banyak. Nah, itu bahaya. Tambah bahaya itu. Maka kata kalam Zabur, siapa yang diam dia selamat. Artinya ketika kita memang mengontrol lisan kita, insya Allah kita selamat. Itu kalam dari Zabur. Nah, terakhir dari kalam kitab suci kita Al-Quranul Karim, siapa yang berpegang teguh kepada agama Allah atau dinillah, maka sungguh dia diberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Nah, itulah yang galak kita baca tiap solat. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjuklah kami jalan yang lurus ya Allah. Jalan cak mana yang lurus itu? Ada di ayat setelahnya, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bukan jalan wong yang musyrik, bukan juga jalan wong yang sesat. Bukan. Nah, maksud jalan wong yang musyrik itu wong yang menyekutukan Allah. Jalan wong yang sesat itu jalan wong yang dia ngakui Allah, tapi cara dia beragama itu sesat menyesatkan. Karena banyak juga kan Cak ya, yang mengatasnamakan Islam, tapi nyatanya bukan Islam. Karena pemahamannya apa namanya itu jauh dari Islam alias dodulun mudilun. Banyak Ustaz. Nah, maka kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai petunjuk juga. Apa namanya itu closing statement kita pada petang hari ini. Bahwasanya inti dari Al-Qur'an itu adalah di suratul Fatihah itu kita berdoa, minta kepada Allah jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu maksudnya bukan jalan yang tak belok-belok kanan kiri ya. Nomor blok lagi gitu. Itu kalau bahasa kayunya nombor gitu ya. Nah, tapi jalan yang diridhoi oleh Allah. Nah, jalan yang diridhoi Allah ini cak mana? Yang selain dua jalan ini, pertama jalan wong yang musyrik, artinya yang dia menyekutukan Allah, tidak ada menuhankan Allah dan Nabi Muhammad. Yang kedua adalah jalan wong yang sesat menyesatkan. Jalan wong yang ngaku dia beriman kepada Allah dan Rasul, tapi mengaku berislam, tapi nyatanya dia jauh dari Islam itu sendiri, dia sesat menyesatkan. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga tema kita beriman kepada kitab-kitab sucinya Allah Subhanahu wa taala pada petang menjelang malam hari ini senantiasa Allah berikan keberkahan untuk kita. Amin. Dan semoga bisa menjadi ibrah dan pelajaran dan serta bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kami selaku narasumber mohon maaf apabila ada kekhilafan dan kesalahan baik pada perbuatan maupun pada perkataan. Kepada Allah kami mohon ampun. Sekali lagi terima kasih kepada seluruh pendengar sekalian. Walafu minkum akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Dulur-dulur, sudah kita peloi bersama acara Hikmah Ramadan Pro 4 RRI Palembang. Ramadan RRI berkah untuk negeri.